Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Assalamualaikum. ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya izin bertanya, teman saya rumahnya pinggir musola dan tempat wudunya itu dari bak mandi yang besar itu. Cuman setiap ketika waktu sholat datang, jamaahnya kan duduk-duduk di masjid sambil makan dan merokok gitu. Setiap datang waktu sholat, jamaahnya selalu berkumur-kumur dan menaruh airnya di dalam bak mandi yang itu seharusnya yang dibuang kan. Apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah ada penjelasan lebih lanjut mengenai air yang suci tapi menjijikkan? Karena setahu saya ketika air ludah yang ada di dalam mulut itu kan banyak mengandung penyakit ketika bercampur dengan air dan airnya kemudian masuk ke dalam tubuh orang lain gitu. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab wudhu tentang air, beda tentang air kotor dan air najis atau air yang tidak bisa. Air kotor beda. Ada air kotor tapi bisa dipakai wudhu. Kotor, air kotor yaitu air dipakai mandi orang kudisen dan sebagainya, gatal, kotor, bakteri segala macam. Baju kotor bukan baju najis. Bubur ayam itu kalau di mangkok enak, tapi kalau nempel di baju putih jadi kotoran. Maka biarpun baju itu kotor adalah tetap suci. Maka kalau ada orang kerja di bengkel, bajunya kena oli, itu hanya kotor, oli tidak najis, dia bisa sholat dengan baju kena oli. Ini beda, harus bahas. Adapun bak mandi yang ada di kolam tersebut, orang kumur-kumur, satu orang sih nggak terlalu berpengaruh, tapi 10 orang kali 100 hari, kira-kira kayak 1000 orang sudah ya. 100 kali 1000, 10 kan berapa? 1000 ya, kayak 1000 orang berkumur di situ, Masya Allah. Jadi kayaknya full itu, full kumur. Permasalahannya bukan di situ kalau masalah keabsahan wudhu, kalau masalah kesehatan lain. Sehingga di hari ini karena banyak macam-macam penyakit, kami menghimbau di masjid-masjid jangan menggunakan air yang bakal dipakai ulang untuk orang lain. Maka langkah indahnya di hari ini pakai keran, sehingga setelah dipakai dibuang. Bahkan di bagian-bagian tertentu ada di bawah itu nggak usah pakai air untuk mencuci kaki lagi, karena air itu adalah itu kalau masjidnya masjid banyak duit mungkin bisa air mengalir, tapi kalau masjid yang kurang duit itu 2 tahun nggak dikuras. Jadi kudisnya orang tahun kemarin ketinggalan di situ. Anda nginjek besok langsung gatel-gatel. Nah, ini nggak bagus juga. Islam harus ngerti kesehatan dong. Cuman permasalahannya ada sebagian orang itu gampang kena was-was. Kalau masjid nggak ada itunya, najis semuanya. Loh, memang ada orang kencing jalan-jalan. Orang kencing di toilet, habis itu cuci kaki, selesai keluar dari toilet. Kan selagi keluar dari toilet sudah cuci kaki, keluar dari toilet sudah suci. Apalagi dari keran, nggak usah pusing lagi. Ada was-was, wah ini najis. Kan dari toilet. Memangnya orang di sini kalau ke toilet nggak pernah cuci kaki, kayak kanjing ada kucing atau gimana? Jadi yang bikin was-was orang. Maka hari ini sepertinya masjid tidak terlalu perlu lagi seperti itu karena berkenaan tentang kesehatan. Karena banyak penyakit hari ini macam-macam yang kesehatan. Termasuk pondok-pondok pun sebisa mungkin nanti adalah ya dengan air yang terpisah, keran itu loh. Pernah dengar ada pondok kudus bersama, memang tambah pahalanya semakin banyak begitunya sih. Tapi kan kita harus semakin bersih umat Islam itu ya. Baik. Jadi itu selagi tidak berubah, maka air itu masih bisa dipakai untuk wudhu. Berubah itu berubah yang parah, masih ingat kemarin? Selagi berubahnya tidak parah boleh dipakai wudhu. Berubah parah itu kalau Anda ambil segelas, Anda tunjukkan sama itu air apa? Air kumur-kumur. Lah ini berarti enggak? Berarti mungkin terlalu banyak macam-macamnya. Tapi kalau hanya keruh tok, keruhnya karena apa? Nggak tahu sih. Berarti belum berubah parah, maka masih bisa dipakai untuk berwudu. Akan tapi kami ingatkan juga kita harus mengarah kepada kebersihan semuanya, kesehatan. Sehingga kan disebutkan dalam kitab fikih sebetulnya antara al-ma'ur rakid dan al-ma'ul jari. Air diam dan air mengalir. Mengalir itu adalah membawa kesehatan. Kalau air diam itu akan menimbulkan timbul bakteri-bakteri. Seharusnya kita paham. Makanya sekarang air mengalir adalah bahasa keran. Ya, berusaha ke arah sanalah nanti. Ya, seperti itu ya. Semoga ini bukan berarti nanti setelah itu mengkritiki, menyalahkan masjid-masjid yang masih ada bak-baknya di bawah itu, tidak. Kalau memang ada bak semacam itu, tolong
sirkulasi airnya juga harus bagus. Jadi memang ada keran hidup di sana. Kemudian setelah itu dibuang, sehingga setiap ada orang nyuci kaki di situ, kebuang airnya ke sana. Bukan tertular dengan penyakit yang lainnya. Dan juga kami ingatkan kepada siapapun, nanti kan ada bab yang sering kami sebutkan nanti, bab istinja dengan tisu, membebaskan buang air kecil dari tisu. Itu kan ilmu yang harus kita pahami, sehingga jangan sampai di saat Anda bepergian, ada di satu kamar mandi, ada airnya, langsung Anda guyurkan ke wilayah pribadi Anda itu, tak taunya pulang korengan. Kalau memang Anda menduga airnya kotor, Anda tidak usah pakai air itu. Cukup Anda membersihkan dari bekas buang air kecil adalah dengan buang air besar dengan tisu. Nanti akan kita sebutkan pada babnya insya Allah. Jadi tisu bersih, Anda harus bersentuhan dengan air, wudunya dengan air di luar sana. Baik, kita perlu juga, Islam itu indah menjaga kesehatan. Nah, kalau Anda melihat orang kubur di situ, kayaknya Anda wudhu jadi mikir, waduh, wudhu. Semoga ini kesehatan Islam harus indah, Islam bersih, Islam mengajarkan kesehatan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.